Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini kami sampaikan informasi kegiatan selama sepekan. Bersama saya, Yasman. Menara Doa Online. Menara Doa Online diadakan setiap Rabu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Live streaming di YouTube dan Facebook Gihon TV. Mesbah Keluarga Online. Mesbah Keluarga Online diadakan setiap Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat melalui YouTube dan Facebook Gihon TV. Doa dan puasa online diadakan setiap Sabtu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, live streaming di YouTube dan Facebook Gihon TV. Doa kesembuhan online. Mari bergabung dalam doa kesembuhan pada hari Kamis 17 Februari 2020 pukul 14 WIB. Alami kesembuhan secara fisik, pemulihan keluarga, ekonomi, bisnis, dan keuangan. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Healing Movement Camp atau HMC akan diadakan pada hari Sabtu 19 Februari 2022 bertempat di GBI Gedung Serbaguna, Panam. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Made Yuni. Baptisan air akan diadakan pada hari Sabtu 26 Februari 2022 pukul 13 WIB bertempat di Jalan Baktisari nomor 8. Informasi pendaftaran baptisan air dapat menghubungi pelayan jemaat PDM Totok Andrianto. Demikian Gihon News edisi Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di ibadah online kita hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Kita membuka diri kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Penyertaannya bahkan kasih setianya tidak berkesudahan dalam hidup kita. Sebab itu hari ini kita bersama-sama datang menaikkan pujian sembah kita. Menyenangkan namanya, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati kami katakan Kau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang
kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi lebih lagi nyatakan, ku mau memujimu. Selama-lamanya kami mau memuji Engkau Tuhan, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sama-sama katakan Yesus layak, Yesus layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, segala hormat syukur kami persembahkan bagimu. Haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu, jamahan-Mu, Yesus. Kami perlukan hadirat-Mu Tuhan, melawan setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah, umat-umat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu berkuasa atas kami. Kami nyanyikan segala kebaikan-Mu, kami nyanyikan segala kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya.
pujian bagimu Tuhan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name God and greatly to be praised. I sing praises to your Biarlah namamu saja Tuhan yang kami sembah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Hari ini Tuhan kami berdiri bagi bangsa kami Indonesia. Kami tahu bahwa bangsa Indonesia memerlukan Tuhan. Untuk itu Bapa kami berdoa biarlah saat ini Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah saat ini Indonesia ada di dalam damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Biarlah Indonesia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Kami berdoa untuk Presiden Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Serta semua Tuhan para menteri, kabinet, dari pusat sampai ke daerah. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah takut akan Tuhan. Pemerintahan yang jujur, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang melakukan kebenaran-kebenaran sebagaimana apa yang Tuhan Engkau mau. Kami serahkan seluruhnya Tuhan, berikan kemampuan bagi bangsa kami. Tuhan, situasi kesehatan bangsa saat ini, Tuhan dengan varian yang baru Omikron, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pemerintahan mampu, semua departemen-departemen yang terkait Tuhan, biarlah mampu menangani kesehatan. Kami serahkan Tuhan, biarlah ekonomi, sosial, budaya seluruh bangsa kami ini Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah semuanya ada di dalam perlindungan-Mu, kasih setia-Mu menyertai bangsa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa untuk gembala pembina dan keempat wakil. Kami berdoa Tuhan untuk gembala rayon dan ketiga wakil. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, pengertian semuanya Tuhan Engkau bawa mereka di dalam tuntunan-Mu. Biarlah Bapa apa yang telah Tuhan Engkau sampaikan melalui para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan kami berjalan seturut dengan kehendak apa yang Tuhan mau. Mereka mempersiapkan kami menjadi umat-umat yang layak. Umat-umat yang dipersiapkan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Berkarakter Kristus itu terjadi Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Tubuh, roh, dan jiwa dari para pemimpin-pemimpin kami. Kami serahkan keluarga inti, keluarga besarnya. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bapa Engkau yang menuntun, memelihara, memberikan kekuatan, menyertai mereka di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Pekanbaru, Provinsi Riau ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan ada damai sejahtera,
berkat-berkat yang baru melimpah atas kota dan provinsi kami. Sehingga Tuhan, berkat-berkat yang datang daripada Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh menerima berkat-berkat secara jasmani rohani. Kami berdoa bagi setiap Tuhan, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang ada di rumah, yang ada di tempat-tempat usaha, tempat pekerjaan, dimanapun mereka berada. Biarlah hari ini mereka mendengar kebenaran firman. Mereka mengalami encounter dengan Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka diubahkan. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah firman itu Tuhan memberikan tuntunan, menegur, melepaskan setiap belenggu-belenggu, bahkan memulihkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami mendengar kebenaran firman. Firman itu yang menyegarkan kami. Firman itu membawa kami di dalam pengenalan yang benar kepada Allah kami. Tuhan, mari Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dan biarlah Tuhan firman itu, firman yang logos itu Tuhan, menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi sama-sama katakan, ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kaulah yang disembah. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami nyatakan hanya Engkau saja yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang terbesar dan termulia. Sekali lagi berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah seluruh yang bernafas memuji-muji nama-Mu. Mari Bapak Ibu sama-sama nyanyikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi,
terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Katakan amin. Dengan segenap hati kami puji Engkau Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. mari mau terus nyatakan, kau terbesar dan mulia. Ajaib Perbuatanmu Engkau terbesar, besar dan mulia. biarlah semua memujimu. Lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama sorakan, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu, kau terbesar. Besar Amin. dan mulia. Biarlah semua memujimu Biarlah Tuhan. semua memujimu. Sekali lagi katakan, kau terbesar dan mulia. ajaib semua Perbuatanmu, kau terbesar dan mulia. biarlah semua Memujimu, biarlah semua biarlah semua memujimu. biarlah kami semua memujimu Tuhan, Memujimu. haleluya. Engkau yang termulia Tuhan, haleluya, haleluya. Semua bersukacita, amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Salam Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya kita semua? Saya percaya kita dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah online. Dan saya percaya ketika kita di mana saja kita beribadah kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersekutu intim dengan Tuhan. Tuhan yang melawat kita, menjamah kita, memulihkan kita, bahkan ada sesuatu yang terjadi, terobosan baru dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang paradigma yang baru, kehidupan jemaat mula-mula. Kita mau bahas tentang bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana mereka bertumbuh dalam iman, bagaimana mereka bertumbuh kuat dalam Tuhan, dan kemudian juga mereka melakukan firman Tuhan, melaksanakan amanat agung, menjadi berkat bagi banyak orang. Seringkali Bapak Ibu kehidupan kekristenan kita hanya sampai batas-batas tertentu saja. Kita menjadi orang percaya, kita terima Yesus, kita dibaptis,
kemudian kita aktif ke gereja, dan kemudian minggu berikutnya kita aktif ke gereja, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak kita lakukan. Kita tidak mengerjakan firman Tuhan. Apakah Tuhan rindu bahwa setiap kita dipakai Tuhan? Iya, Tuhan rindu setiap kita dipakai Tuhan. Tapi seringkali kita membatasi diri kita untuk kita dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi penggenap dari firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat mula-mula, kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus Pentakosta, di mana 120 murid berkumpul, mereka menantikan janji Bapa tentang pencurahan Roh Kudus. Dan kemudian tiba-tiba lawatan Tuhan terjadi, pencurahan Roh Kudus terjadi, dan semua orang yang berkumpul dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa Allah, dipenuhi dengan lawatan Tuhan. Dan bagaimana ketika seorang yang bernama Petrus memberitakan tentang kabar baik, memberitakan tentang bagaimana pencurahan Roh Kudus terjadi atas semua manusia. Dan orang-orang di sekitar yang ada di Yerusalem, yang ada di situ ketika mereka melihat, mereka terheran-heran. Dan mereka berkata kepada Petrus, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata kepada orang-orang yang bertanya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunanmu dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan kemudian orang-orang yang ada di sekitar, yang ada di Yerusalem waktu itu yang terjadi pencurahan Roh Kudus, orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Terjadi lawatan Tuhan dan banyak orang percaya, mereka menjadi jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula yang menarik Bapak Ibu kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 42, apakah yang dialami oleh jemaat mula-mula? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ternyata jemaat mula-mula itu memiliki kesukaan untuk belajar firman Tuhan. Belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Jemaat mula-mula memiliki kesukaan dalam persekutuan, dalam komunitas, bersama-sama. Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Dan di sini luar biasa terjadi ketika mereka bersatu, unity. Apa yang terjadi? Lawatan Tuhan terus terjadi, mukjizat terus terjadi, tanda-tanda heran dan ajaib terus terjadi. Dan jemaat bertumbuh dengan kuat, dengan cepat, dalam iman, dalam takut akan Tuhan, dan mereka senantiasa bersama. Dan kemudian kalau kita baca berikutnya, bagaimana jemaat mula-mula melihat tanda-tanda heran dan ajaib. Di pasal 3, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dan ketika ada seorang yang datang di bait Allah, dan kemudian Petrus menyembuhkan. Berikutnya juga terjadi, datang aniaya, datang goncangan. Apa yang dialami oleh jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula kalau kita baca di Kisah Para Rasul 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Jadi perkara orang lumpuh yang disembuhkan itu dipermasalahkan, kemudian Petrus dan Yohanes masuk dalam mahkamah agama, dan kemudian jemaat di sana itu berkumpul bersama-sama berdoa. Mereka memiliki waktu berdoa dengan yang baik. Mereka bersama-sama berdoa, dan mereka berdoa untuk Petrus dan Yohanes. Ternyata Bapak Ibu menarik sekali kalau kita baca bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bertumbuh dalam pengajaran rasul-rasul, mereka dalam komunitas, mereka berkumpul bersama-sama, dan mereka memiliki kesukaan untuk berdoa. Nah, kalau kita bahas Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau kita aktif dalam melayani Tuhan, bagaimana tentang diri kita? Bagaimana tentang kehidupan kita pribadi? Kita punya keluarga, kita punya rumah tangga yang harus kita, di dalam ajaran Gereja Bethel Indonesia, ditekankan bahwa prioritas kita yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus mengasihi keluarga kita, melayani keluarga kita dengan baik. Kemudian ketiga, bekerja dengan baik, dan kemudian kita melayani. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Banyak sekali orang Kristen fokus kepada diri sendiri. Banyak sekali orang percaya fokus kepada keluarganya sendiri. Tidak mengambil bagian di dalam suatu pelayanan, di dalam suatu bagian untuk melaksanakan amanat agung. Seringkali banyak orang hanya datang ibadah ke gereja. Hari Minggu ke gereja dan minggu depan ke gereja kembali. Dan kemudian hari Senin dan Sabtu melakukan aktivitas seperti biasanya. Apakah seperti itu yang Tuhan mau? Beraktivitas, kemudian pulang, beribadah, dan kemudian itu terus-menerus dilakukan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana jemaat itu bertumbuh dengan luar biasa. Mereka bertumbuh dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertumbuh dalam komunitas. Mereka bertumbuh dalam kesatuan, dalam unity. Mereka bertumbuh dalam doa mereka. Dan kemudian, aniaya datang kepada mereka. Tetapi mereka punya iman yang kuat. Mereka punya iman yang teguh. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, jemaat mula-mula itu mereka tinggal di Yerusalem. Mereka bersama-sama. Kemudian tiba-tiba datang aniaya, datang goncangan. Kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 1, dikatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan ketika mereka berkumpul dalam Yerusalem, terjadi goncangan, terjadi aniaya, dan akhirnya mereka menyebar. Menyebar bahkan sampai Yudea, bahkan sampai Samaria. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di ayat 4 dari pasal 8, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ternyata Bapak Ibu, di dalam mereka, dalam unity, dalam kesatuan, ternyata mereka juga mengalami goncangan Bapak Ibu. Mereka mengalami aniaya jemaat mula-mula. Mereka menghadapi tantangan, tetapi mereka tetap bersatu, unity. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita percaya kepada Yesus, kita lahir baru, kemudian kita dibaptis air, dan kemudian kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita begitu bergairahnya untuk kita melayani Tuhan. Kita begitu bergairahnya untuk hidup terus untuk Tuhan. Bahkan kita berjanji, Tuhan, aku mau ngikut Engkau. Tapi ketika ada tantangan, ada goncangan yang terjadi dalam hidup kita, banyak orang yang kemudian akhirnya mundur, kemudian tidak lagi datang ke dalam gereja, tidak lagi ikut persekutuan, tidak lagi ikut komunitas, berhenti berdoa, berhenti membaca firman Tuhan, berhenti bahkan kemudian mulai menyalahkan diri sendiri, kemudian bahkan mungkin juga menyalahkan Tuhan. Tetapi ketika tantangan dan cobaan, ketika aniaya datang kepada jemaat mula-mula, akhirnya mereka semua tersebar. Tetapi juga Bapak Ibu, Injil diberitakan kepada semua orang. Ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan dalam hidup kita, kita cenderung kadang-kadang kita fokus kepada diri kita sendiri. Seharusnya kita bertanya, sebaiknya kita bertanya, Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupanku? Apa yang harus kita lakukan? Jemaat mula-mula ketika tantangan datang, mereka fokus akhirnya melakukan amanat agung, melaksanakan amanat agung. Mereka menjadi saksi. Dan bagaimana dengan kehidupan mereka, Bapak Ibu? Bagaimana dengan kehidupan mereka? Bagaimana tentang pemeliharaan kehidupan mereka? Kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana jemaat itu saling memberkati. Dikatakan di Kisah Para Rasul 4 ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Firman Tuhan katakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka.
Bapak Ibu. Ketika mereka unity, ketika mereka hidup dalam Tuhan, bersekutu dalam pengajaran, dalam komunitas, bersama-sama unity, dalam doa yang kuat. Firman Tuhan katakan sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Tuhan pelihara mereka. Kalau kita buka dalam Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika Bapak Ibu kita fokus kepada apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan selalu memelihara hidup kita. Tuhan selalu memberkati hidup kita. Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan pokok kita. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seringkali orang percaya itu mundur ketika ada tantangan. Kenapa? Karena fokus kepada diri sendiri, fokus kepada masalahnya, fokus kepada begitu besarnya cobaan, tantangan yang dihadapi. Tetapi tidak fokus kepada Tuhan, tidak bersandar, tidak berharap kepada Tuhan, tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tetapi fokus bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Kemudian lari dari persekutuan, lari dari ibadah, dan tidak lagi beribadah. Bahkan kemudian mungkin ganti domisili atau menghindar dari orang-orang percaya. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi aniaya, percayalah Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan dan cobaan, apakah yang menjadi rencana Tuhan ketika itu terjadi dalam hidup kita? Penganiayaan datang, cobaan datang. Kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 7, bagaimana Stefanus dibunuh. Di tengah-tengah mukjizat yang luar biasa, di tengah-tengah tanda-tanda heran dan ajaib, ada juga tantangan, ada juga penganiayaan, bahkan Stefanus dibunuh. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, jalannya tidak selalu mudah. Jalannya tidak selalu menurut yang kita harapkan. Jalannya tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang jalannya terlalu berat bagi kita. Kadang-kadang jalannya terlalu sulit buat kita. Tetapi kita harus tetap pikul salib, tetap mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, panggilan Tuhan atas hidup kita, kita tidak hanya hidup bagaimana untuk yang ada di muka bumi ini, bagaimana tentang keluarga kita, bagaimana tentang apa yang kita butuhkan, tetapi kita hidup untuk melakukan perintah Tuhan. Tuhan ingin kita hidup, kita melaksanakan panggilan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita baca tadi Kisah 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Yesus dan kemudian kita dibaptis di dalam nama Yesus, kita dibaptis dengan Roh Kudus, Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk kita menjadi saksi, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, untuk kita pergi memberitakan kabar baik pada orang lain. Tapi di satu sisi kita bergumul tentang apa yang kita hadapi, tentang apa yang sedang menjadi masalah bagi kita. Tuhan mau kita keluar dari segala sesuatu yang mengikat kita, segala beban, segala dosa yang begitu merintangi kita, untuk kita mengejar dalam panggilan Tuhan itu. Jemaat mula-mula luar biasa. Ketika mereka hanya fokus di Yerusalem, Tuhan mengizinkan aniaya datang. Akhirnya mereka menyebar sampai Yudea dan Samaria. Dan Injil diberitakan di Yudea, Samaria. Orang-orang yang tersebar itu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi terangnya, untuk menjadi garam di dunia ini, untuk menjadi alat agar nama Dia dimuliakan. Tuhan tidak hanya menjadikan kita sebagai jemaat yang biasa, orang percaya yang biasa, tetapi Tuhan akan pakai kita semua. Tidak hanya hamba Tuhan, pendeta, semua kita hamba Tuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus, status kita berubah.
kita menjadi hamba Tuhan. Tuhan, walaupun kita belum pendeta, walaupun kita belum melayani di mimbar, walaupun kita belum menjadi pemimpin pujian, walaupun kita belum bisa mengajar, tapi ketika kita percaya Yesus, Tuhan mau perlengkapi hidup kita dan memakai sebagai alat. Siapa? Semua orang yang percaya Tuhan mau. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, semua di sana, semua jemaat di sana, mereka bertumbuh. Jadi siapa yang dipanggil Bapak Ibu? Kita semua. Kita tidak hanya datang setiap minggu untuk duduk di tempat yang sama di gereja, minggu depan kita datang lagi di duduk tempat yang sama gereja, kemudian minggu berikutnya kita datang lagi di tempat yang sama di tempat itu juga, kemudian kita pulang, dan kemudian kita bekerja Senin sampai Sabtu melakukan aktivitas di rumah, minggu berikutnya kita datang lagi ke gereja. Tuhan mau kita melakukan lebih dari itu. Kita tetap beraktivitas, kita bekerja, kita tetap melayani keluarga kita dengan penuh kasih, dengan luar biasa. Kita tetap melayani saudara-saudara kita tetap bekerja dengan baik, tapi Tuhan mau lebih. Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan. Tuhan mau kita dipakai untuk menjadi pelayan-pelayannya. Kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 6, dikatakan firman Tuhan, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Bapak Ibu, yang menarik dikatakan menjadi jemaat, Bapak Ibu, adalah menjadi orang percaya. Dikatakan gini, firman Tuhan, karena itu saudara-saudara pilih 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Ternyata Bapak Ibu, jemaat mula-mula, Tuhan pakai pelayanan jemaat mula-mula, dipilih orang-orang yang terkenal baik. Mari Bapak Ibu, kita menjadi jemaat yang terkenal baik, Bapak Ibu. Terkenal baik. Kemudian, kita juga harus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, penuh dengan hikmat, kemudian firman Tuhan katakan lagi, penuh dengan apa? Penuh dengan iman. Jadi, penuh iman dan penuh dengan Roh Kudus. Kita harus bertumbuh Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita harus penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat, terkenal baik. Nah Bapak Ibu, itu menjadi bagian kita. Kita harus introspeksi hidup kita setiap hari. Tuhan, apakah aku terkenal baik, Tuhan? Apakah aku sudah terkenal baik menjadi berkat buat orang lain? Menjadi berkat bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Menjadi berkat bagi tetanggaku, menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Apakah kita terkenal baik? Apakah kemudian kita juga menjadi orang yang penuh dengan hikmat? Penuh dengan Roh Kudus? Penuh dengan iman? Punya iman walaupun tantangan dan badai itu datang, tetapi kita tetap kokoh. Kita tetap kuat. Kita tetap percaya kepada Yesus sampai akhir. Ada banyak orang ketika badai datang, ketika cobaan datang, kemudian dia meninggalkan iman percayanya. Tetapi kita Bapak Ibu, kita dipanggil untuk kita menjadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, penuh dengan hikmat, terkenal baik. Jemaat mula-mula tadi adalah memiliki kesukaan hidup dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka mau belajar, bertumbuh dalam pengajaran. Mereka hidup dalam komunitas. Kemudian mereka berkumpul bersama memecahkan roti.
Dan kemudian mereka memiliki kesukaan berdoa. Dan tanda-tanda heran ajaib itu terjadi. Dan di tengah tantangan, badai yang datang, di tengah aniaya, penderitaan yang datang, iman mereka tetap kuat. Mereka tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan pakai hidup kita, Bapak Ibu. Setiap kita. Maukah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk kita pakai, untuk dipakai Tuhan seumur hidup kita? Selama masih ada waktu, Bapak Ibu, selama masih ada kesempatan, serahkanlah hidup kita. Mungkin kita bukan pendeta, mungkin kita tidak melayani di gereja, tetapi kita hadir setiap minggu dalam ibadah. Atau kita belum hadir di ibadah, tetapi kita beribadah di rumah. Tetapi kita orang percaya yang sudah menerima Yesus. Tuhan, aku mau. Pakai aku ya Tuhan, di tempat aku, di mana aku berada ya Tuhan. Pakai saya ya Tuhan, pakai aku Tuhan. Menjadi saksi sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada aku. Kita harus menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi jemaat yang berdampak, menjadi jemaat yang memiliki satu ketetapan kita melaksanakan firman Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada Bapak Ibu, kita evaluasi diri kita introspeksi diri kita. Apakah kita nyaman dengan keadaan kita? Saya sudah punya semuanya, tidak perlu saya melayani, tidak perlu saya mengambil bagian dalam suatu pelayanan, tidak perlu, saya sudah cukup puas dengan hidup saya, dengan keluarga saya, sudahlah, tidak perlu lagi direpotkan dengan hal-hal lain. Bapak Ibu, kita harus mengambil bagian. Ketika kenyamanan datang Bapak Ibu, itu bisa menjadi satu hal yang tidak baik. Tuhan mau kita melakukan perintah Tuhan. Tuhan mau kita menggenapkan panggilannya dalam hidup kita. Jemaat mula-mula mereka percaya kepada Tuhan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berdoa dan mereka bersaksi. Dan kemudian ketika aniaya datang, mereka terus bersaksi, mereka tetap pegang iman mereka. Dan firman Tuhan katakan tidak ada kekurangan di antara mereka. Kenapa? Karena mereka fokus kepada Tuhan. Mereka fokus bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari Bapak Ibu, kita melakukan bagian kita. Saat ini pandemi masih berlangsung di tempat-tempat, bahkan di bangsa kita. Pandemi ini, goncangan ini masih terus berlanjut. Tapi Bapak Ibu, kita tidak fokus kepada pandeminya. Kita tidak fokus kepada apa yang tidak bisa. Tapi marilah kita fokus kepada Tuhan. Tuhan, tahun ini Tuhan, aku mau mengambil bagian di dalam firman Tuhan. Aku mau menjadi penggenap firman-Mu ya Tuhan. Aku mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Pakai aku ya Tuhan, pakai aku selama masih ada kesempatan ketika aku masih hidup di muka bumi ini. Mari Bapak Ibu, kita cari Tuhan, kita bertumbuh dalam Tuhan, kemudian kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya percaya Bapak Ibu firman Tuhan ini menggugah hati kita, menegur kita semua, menguatkan kita semua, membangun kita semuanya, supaya kita pergi melakukan bagian yang harus kita lakukan di dalam Tuhan, menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita, dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk membawa kabar baik bagi orang lain. Biar firman ini menjadi rema, menjadi mengubahkan hidup kita, sehingga kita bergerak sesuai dengan panggilan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Lakukan Tuhan bagian-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa di muka bumi ini. Pakai kami bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang militan, jemaat yang terkenal baik, penuh dengan iman, penuh dengan hikmat, penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Kami memiliki kesukaan belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan, hidup dalam persekutuan, hidup dalam keunitian, kebersamaan, kemudian memiliki kesukaan berdoa. Kami melihat ada mujizat-mujizat, tanda-tanda heran di setiap aktivitas pelayanan kami ya Tuhan. Tanda-tanda heran dan ajaib terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menjamah memberkati setiap kami ya Tuhan. Walaupun kami di rumah-rumah, dimanapun kami berada ya Tuhan.
Kami berdoa, Engkau menjamah kami, memberkati kami. Ketika kami dalam pergumulan persoalan, Tuhan ajari kami tidak fokus kepada masalahnya, tapi kami fokus kepada Allah yang lebih besar daripada masalah kami. Allah yang menolong kami dan menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih buat firman Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dalam rumah kemuliaan, kemuliaan-Mu, 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 Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima berkat Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mari kita angkat tangan kita. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai memberkati engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya diberkati katakan, Amin. Salam, Tuhan memberkati.